Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 12. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas pembahasan berikutnya, yaitu al-muhassinatul ma'nawiyah ya. Setelah kita kemarin beberapa sesi pertemuan kita membahas tentang al-muhassinatul lafdhiyah ya, di mana di sana pembahasannya muhassinatul lafdhiyah ada beberapa hal yang dibahas, yaitu pertama adalah as-saja ya. Kemudian ada lagi radul i'jaj alas sudur, ada at-tarsi, ada at-tastir. Nah, maka sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu al-muhassinatul ma'nawiyah, yaitu memperindah atau keindahan secara maknawi ya, bukan secara lafzi. Yang pertama adalah at-tauriyatu, badi tauriyah. Nah, jadi inilah sebut badi ya. Kita mengkaji ilmu badi tauriyah. Sebelum kita membahas tentang badi tauriyah, kita lihat dulu di sini ada beberapa contoh ya. Al-amtsilah. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari. Nah, kemudian kita lagi lihat qala Badruddin Az-Zahabi wa riyadin waqafat asjaruha wa tamassat nasmatus subhi ilaiha tala'at awraqaha syamsud duha ba'da an waqa'at al-wurqu 'alaiha. Kemudian yang ketiga, kata Hafidz Ibrahim ya, menulis ya Syekh Hafidz Ibrahim yuda'ibu amir syu'ara, untuk menyindir kepada pemimpin ahli para syair ya, para ahli syair. Ahdi bi anna syauqa narun su'irat ya. Wa ma balu syauqi al yauma amsa baridan. Oke. Kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama adalah kita lihat di contoh pertama surat Al-An'am ayat 60. Wa huwallazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari. Nah, lafdzu jarahtum, lafadz jarahtum fil mithalil awali, pada contoh yang awal, makna yani itu memiliki dua makna. Ahaduhuma syakkun juz'in, terbelahnya juz tubuh, bagian tubuh ya, atau luka. Jadi zarah itu adalah luka, makna yang pertama. Minal badani, pada badan. Wa huwa al maknal qarib, itu makna yang dekat. Al mutabadiru ila dhihni, yang terlintas pada hati. Bisababit tamhidi, disebabkan ada pengantar lahu terhadap itu kalimat, terhadap itu makna ya, syakku juz'in minal badan ya. Bilafdhi yatawaffakum, dengan lafaz yatawaffakum. Wa huwallazi yatawaffakum, Allah lah yang akan mematikan kalian ya, mematikan kalian bil laili, di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum, dan Allah Maha mengetahui apa yang terjadi. Jarah di sini maknanya sebetulnya bukan luka, tapi maknanya adalah tarkudz dzunub, irtikabudz dzunubi, yaitu melakukan dosa. Jadi dosa apa saja yang kalian lakukan di siang hari itu Allah sangat Maha tahu. Ya, ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah Maha tahu apa dosa apa yang telah kamu lakukan di siang hari, atau yang kamu lakukan di siang hari itu Allah Maha tahu. Allah mematikanmu alias menidurkanmu di waktu malam, tapi Allah mencatat apa yang kau lakukan di siang hari, dosa. Nah itu. Jadi yang digarisbawahi adalah kalimat jarahtum. Jarah secara makna qarib adalah luka, yaitu terbelahnya badan, juz daripada badan. Karena ada tamhid, ada kata pengantar yatawaffakum. Oh, berarti terbunuh atau apa. Itu yang mungkin ada di pikiran kita selintas. Tapi sebetulnya bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Adalah Allah mau menyatakan bahwa Allah membuatmu tidur di malam hari, tapi Allah mengetahui dosa apa yang telah kamu lakukan di siang hari. Nah, itulah makna yang dimaksud. Itu namanya badi tauriyah. Kemudian contoh yang kedua, qala Badruddin Az-Zahabi wa riyadin waqafat asjaruha, dan sebuah taman, di mana di sana di taman itu terdiam pepohonannya. Wa tamassat nasmatus subhi, dan menyibaklah angin subuh ya, ilaiha, terhadap itu taman ya. Tala'at auraqaha, sehingga menyinari terhadap dedaunan itu taman,
Syamsud duha, matahari pagi, ba'daan waqa'at al-wurqu, setelah pada datang merpati alaiha, terhadap itu taman. Nah, ini sepintas hanya menggambarkan, ya, penyair ini sepintas hanya menggambarkan keindahan taman di pagi hari, ya, di mana dedaunan yang awalnya terdiam kemudian disibak oleh angin subuh sehingga mulai bergerak, kemudian setelah itu disinari oleh matahari pagi sehingga merpati itu pada nyaman, ya, untuk mengerumuni dedaunan yang ada di taman itu. Sepintas seperti itu maknanya. Tapi sebetulnya bukan itu yang dimaksud oleh penyair, ya. Kata penyair di sini kita lihat, ya. Yang digaris bawah adalah kalimatu waqa'at, kalimat waqa'at. Fil mithal tsani, pada contoh yang kedua, laha maknayani, memiliki dua makna. Ahaduhuma, yang pertama adalah annaha ma'khudzatun minat tauqi'i, diambil dari kalimat at-tauqi'i. Tauqi wa huwa kitabatul ismi, penulisan nama, fi asfalil kitabi, di bawah kitab, ya. Penulisan nama di bawah kitab, nah itu namanya tauqi, ya. Kita lihat di sini ada nih di bawah kitab contoh seperti ini nih, ya. Kemudian di belakangnya ada juga. Nah, ini namanya tauqi, gitu, ya. Jadi seolah sepintas gitu kan hati akan langsung terbersit ke tauqi, itu maksudnya adalah makna atau penulisan di bawah kitab, penulisan nama di bawah kitab. Tapi sebetulnya bukan itu makna yang dimaksud. Itu makna dekat, makna yang mudah terlintas hati kepadanya. Tapi yang dimaksud adalah makna jauh. Makna yang jauh adalah makna yang hati tidak mudah untuk menemukannya, tapi perlu usaha. Perlu usaha dari kita untuk memahami makna itu. Itu yang dimaksud, ya. Jadi yang dimaksud oleh penyair adalah makna yang jauhnya. Wasani annaha ma'khudzatun minat tauqi'i. Ya, bahwa tauqi di sini atau waqa'at di sini adalah diambil dari kalimat at-tauqi'i. Ya, at-tauqi'u bermakna al-ghina, ya, alias lagu. Ya. Wa hadzal makna, dan makna ini ba'idun, jauh. Wa qad aradahu syair. Tapi itulah yang dimaksud oleh penyair, yang dituju oleh penyair. Walakinnahu, akan tetapi itu penyair talattafa, melembutkan, ya, pauri terhadap pikiran kita, anhu, darinya, wasatarahu, dan menutupinya bil maknal qarib, dengan makna yang dekat. Itulah badi tauriyah. Jadi bukan hanya makna yang yang biasa kita temukan dengan hati secara sepintas, tapi kita perlu memikirkan makna yang lain, makna yang dalam, yang yang tersembunyi. Itu makna badi tauriyah. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga di sini adalah ahdi bi anna syauqa narun su'irat wa ma balu syauqi al yauma amsa baridan. Nah, di sini yang digaris bawah adalah kalimat syauqi, ya. Wa kalimatus syauqi fil mithal akhir, pada contoh yang akhir, laha maknayani, memiliki dua makna. Aydan ahaduhuma, yang pertama adalah nuzu'un nafsi, ya, tercabutnya hati. Wa mailul hawa, dan cenderungnya itu hati, keinginan, itu rindu, ya. Syauqi itu rindu maknanya. Jadi makna yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar syauqi pasti adalah kerinduan, alias tercabutnya hati, tercurinya hati, gitu kan. Sehingga keinginan ini terpusat kepadanya, cenderung kepadanya. Wa hadzal makna qarib, makna yang dekat, al mutabadiru ila dzihni, yang terlintas terhadap hati. Spontan hati pasti akan terlintas kepadanya. Bisababit tamhidi, disebabkan karena ada kata pengantar lahu terhadap itu makna qarib. Bilafdz syauqi, dengan lafaz syauqi fi sadril bait, yang ada pada sadar bait yang awal, ya, setengah bait yang awal, di sana ada kalimat as-syauqu juga, ya. Nah, maka ketika menemukan syauqi di ajiz bait, ya, maka pasti hati akan terlintas kepada syauqi yang pertama, yaitu kerinduan. Padahal syauqi di ajiz bait adalah nama dari penyair itu, ya, yang dimaksud. Wathani ismus syair, makna yang kedua adalah nama penyair. Wa huwa al ma'nal ba'id, itu makna ba'id, alladzi aradahu syair, yang dikehendaki oleh penyair. Walakinnahu, akan tetapi dia itu penyair, warra, menutupi, ya, maksudnya itu anhu, dari tujuannya, dari makna ba'id, mana yang ditujunya, bi maknal qarib, dengan makna qarib. Wali ajli hadza, maka dengan demikian summiya, dinamakan iradu uslubi, putaran susunan seperti ini, ala hadhihi tariqi, ya, dengan jalan seperti ini, tauriyatan, dengan nama badi tauriyah, ya. Nah, maka badi tauriyah itu, ya, Ustadz kasih gambaran lebih jauhnya lagi, bahwa badi tauriyah itu ada dua. Satu, badi tauriyah mujarrodah. Dua, badi tauriyah murassahah.
Badi tauriyah mujarodah kita bisa lihat di Al-Qur'an. Allah mengatakan seperti ini ya, firman-Nya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu istawa 'alal arsy ya. Istawa itu maknanya secara makna qarib adalah duduk. Jadi seolah-olah Allah duduk ada di atas aras. Allah duduk di atas aras. Padahal maknanya itu adalah innallaha ar-rahmanu 'alal arsy istawa ay istawla, menguasai. Yang dimaksud adalah Allah menguasai aras. Sehingga banyak orang yang tertipu. Ya, maksud bukan tertipu. Banyak orang yang terkecoh atau tidak memahami maksud dari ayat ini, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa Allah itu ada di atas. Padahal bukan. Kalau menyatakan Allah ada di atas, berarti itu sama dengan membatalkan sifat yang wajib bagi Allah, yaitu mukhalafatul lil hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluk. Di mana makhluk membutuhkan tempat, maka Allah tidak membutuhkan tempat. Jadi kalau kita mengetikkan Allah ada di atas, maka berarti kita sudah menyalahi. Ya, sudah keluar daripada akidah tauhid yang benar, yaitu tentang mukhalafatul hawadits, sifat Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah istawa bermakna istaula, alias Allah menguasai aras. Nah, itu adalah badi tauriyah mujarodah. Kemudian kita akan menemukan lagi badi tauriyah murassahah. Tadi badi tauriyah mujarodah adalah badi tauriyah yang tidak memiliki petunjuk untuk makna yang jauh, seolah-olah ini tertuju ke makna yang dekat saja, atau tertuju ke makna yang jauh ada petunjuknya, ya. Jadi bukan yang maksud mana dekat, tapi mana jauh ada petunjuknya. Tapi kalau tauriyah mujarodah itu tidak ada petunjuk kepada makna yang jauh atau mana dekat. Nah, sehingga yang kedua kita menemukan badi tauriyah murassahah, alias badi tauriyah yang dua-duanya berkandidat, seperti ada firman Allah, was-samaa banainaha biaidin. Ya, was-samaa, dan lihatlah kepada langit, banainaha, aku mendirikan itu langit, biaidin, dengan tangan. Nah, kalimat aid, tangan, makna qaribnya adalah ini, tangan. Sementara makna baidnya adalah al-quwatu, kekuatan. Yang dimaksud oleh Allah adalah Allah mendirikan langit dengan kekuatan. Ya. Jadi kalau sepintas kita pikir dengan tangan, ya seperti makna qarib tadi, maka sebetulnya kita tadi melanggar lagi terhadap mukhalafatul hawadits, seolah Allah punya tangan seperti makhluk, padahal Allah beda dengan makhluk. Ya, berarti yang dimaksud bukan tangan seperti ini, tapi yang dimaksud adalah kekuatan. Tapi di sini antara makna qarib dan makna baid itu memiliki petunjuk kedua-duanya, di mana ada qarinah yang menunjukkan bahwa makna qarib itu benar, yaitu banainaha, kalimat banainaha, aku membangunnya, biaidin, dengan tangan. Nah, kalimat banainaha itu menjadi qarinah bagi makna aid itu adalah yad, tangan. Nah, sementara walaupun yang dimaksud oleh Allah tetap ini badi tauriyah, yang dimaksud adalah makna baid, makna yang jauh, yaitu al-quwah, aid bimakna quwah, ya. Nah, itu kesimpulan al-istintaj, kesimpulan at-tauriyatu hiya ayyudhkar lafdzun lahu ma'nayani. Ya, diceritakan sebuah lafaz yang memiliki dua makna. Ahaduhuma qaribun, yang pertama maknanya qarib, dekat. Wa dilalatul lafdzi alaihi dhahiratun, petunjuk lafaz terhadap makna dekat itu sangat dhahir. Walakinnahu ghairu maksud, akan tetapi itu tidak dimaksud. Ya, semacam tadi. Was-samaa banainaha bi aidin, itu petunjuk ke makna aid, tangan, adalah sangat nyata, terlihat jelas petunjuknya, itu banainaha, membangunnya, baidin, dengan tangan. Tapi walakinnaha ghairu maksud, itu bukan ini maksud. Yang dimaksud adalah makna yang jauh, ya. Wal akhiru, dan yang lainnya ba'idun, makna ba'id, makna jauh, yahtaju ila i'mali dhihni, itu membutuhkan terhadap usaha hati, ya. Wa dilalatil lafzi, dan petunjuk lafad alaihi khafiyatun, karena petunjuk lafad menunjuk kepada makna ba'id itu khafiyah, samar. Jadi harus perlu usaha dari kita untuk menemukan makna ba'id ini. Sementara makna itulah yang dituju oleh mutakallim, makna ba'id, bukan makna qarib. Ya. Wa al-murad, karena itulah yang tuju. Nah, itulah badi tauriyah, ya. Jadi badi tauriyah adalah menyebutkan satu lafaz di mana lafaz itu memiliki dua makna.
satu makna makna qarib, makna dekat, bahkan ada pengantar, kata pengantar menuju makna dekat. Padahal yang dituju adalah makna yang jauh, yang tidak ada petunjuk ke makna jauh. Jadi sengaja petunjuk dihilangkan. Jadi itulah sebut badi' tauriyah. Makna yang dimaksud adalah makna yang jauh, bukan makna yang dekat. Nah itulah sehingga kita dengan memahami ilmu badi' ini kita bisa memahami rahasia daripada kalamullah. Gitu ya, sehingga kita tidak mudah untuk menafsirkan dengan secara ringan saja, ya. Semacam tadi banyak orang yang menafsirkan bahwa Allah itu ada di atas aras, padahal itu bukanlah yang sebenarnya. Kan yang sebenarnya adalah istawa bimakna istaula. Mungkin itu saja, mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk tugasnya resume aja lah, ya. Ditulis resumenya, kemudian difotokan saja. Usikum nafsi bittaqwallah lastu bi khairin minkum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.